Kisah putri pertama Nabi Adam, Iklimah yang cantik mempesona. Allah tidak menyebut nama Iklimah dalam kitabnya secara eksplisit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil." Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia berkata, "Habil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Maidah 5 ayat 27. Disebutkan bahwa Hawa melahirkan putra kembar, yakni Habil dan Iklimah. Dari kehamilan berikutnya, Hawa melahirkan Habil dengan Lutsa. Perlu diketahui, Lutsa adalah putri Adam yang paling cantik dan dikhawatirkan sang ayah akan mengundang fitnah. Suatu ketika Adam berkata kepada kedua putranya, "Aku ingin menikahkanmu Habil dengan Lutsa, dan aku akan menikahkanmu Habil dengan Iklimah." Namun Habil menolak. "Aku tidak rela dinikahkan dengan saudara perempuan Habil yang jelek itu. Aku ingin menikah dengan saudariku sendiri yang cantik, Lutsa." Kemudian Adam berkata, "Jika begitu, aku akan mengundinya di antara kalian berdua." Lihat Nikmatullah Al-Jazairi, Qasas Al-Anbiya halaman 74, Ibnu Katsir, Qasas Al-Anbiya halaman 53, Sayyid Qutb, Qasas Al-Quran min Zilal Al-Quran 1, halaman 20. Allah tidak menyebut nama Iklimah dalam kitabnya secara eksplisit, tidak pula memberi isyarat dengan sifat tertentu. Namun, para ahli tafsir mengemukakan penyebab diadakannya kurban adalah karena setiap kehamilannya Siti Hawa melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Aturannya, anak laki-laki harus menikah dengan anak perempuan dari kehamilan yang lain, sebab tidak mungkin saudaranya harus mengandung anak saudara sekandungnya. Disebutkan saudara perempuan yang sekandung dengan Habil adalah gadis cantik bernama Iklimah, sedangkan saudara perempuan yang sekandung dengan Habil bernama Labuda. Hanya saja dia tak secantik Iklimah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan keduanya secara silang dengan saudara perempuan mereka. Oleh karena saudara kembar Habil lebih cantik daripada saudara kembar Habil, Habil pun mulai iri dan kesal kepada Habil. Akhirnya sang ayah menyampaikan kepada keduanya, "Lakukanlah kurban oleh kalian. Siapa di antara kalian yang diterima kurbannya, maka dia berhak menikah dengan Iklimah." Setelah keduanya berkurban, ternyata Allah menerima kurban Habil. Namun sewaktu Habil bermaksud akan menikahi Iklimah yang tak lain adalah saudara kembar Habil, kemarahan Habil pun semakin memuncak. Kekesalan dan kedengkiannya kepada saudaranya kian membuncah. Habil bahkan mengancam saudaranya, "Akan kubunuh kau." Walau alasan Habil untuk menikah dengan Iklimah lebih kuat, namun Habil berusaha memaafkan dan mengajak damai saudaranya. Dia menjawab, sebagaimana yang terekam dalam ayat Al-Quran, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zolim." Quran Surat Al-Imran 3 ayat 28 dan 29. Pada saat itu terjadilah kejahatan pertama yang dikenal oleh masyarakat manusia. Kejahatan itu dilakukan oleh manusia generasi pertama hanya karena mengumbar nafsu. Dan kejahatan serupa masih kita saksikan hingga sekarang. Banyak darah orang-orang yang tak berdosa yang ditumpahkan.
Sering kita dengar dan kita lihat bahwa Habil-Habil lainnya masih hidup di tengah kita dan melakukan pembunuhan demi keuntungan sepele yang bersifat duniawi. Pada saat yang sama, banyak pula Habil-Habil lain yang menjadi korban permusuhan yang keji. Kisah ini terjadi di kota Mekah, tempat Adam dan Hawa tinggal. Ada pula yang berpendapat kisah ini berlangsung di Al-Magharah yang dikenal sekarang dengan nama Magharah Al-Dam. Dia gunung Hasyun yang berada di kota Damaskus. Lihat Mukhtar Fauzi Al-Na'al, Nisa Asyara Ilaihina Al-Quran Walam Yusanmihina, halaman 17 dan 18.